Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan berusaha mereview PJJ OTKK 31A yang telah kita laksanakan pada tanggal 16 Juli 2020 yang lalu. Anak-anakku, kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengertian kas. Kemarin waktu kalian mengerjakan dan setelah dinilai oleh Ibu, banyak yang nilainya belum maksimal. Artinya ada teman-temanmu yang nilainya bisa mencapai 100, tapi ada juga yang masih harus remedi. Terutama untuk anak-anakku yang masih harus remedi, saya jelaskan lagi bahwa di materi yang Ibu bagikan kemarin itu sudah dikemukakan, sudah ada beberapa pengertian kas dari beberapa sumber ya, ada dari ahli, dari para ahli, kemudian dari kamus, dan dari beberapa sumber yang lain, dan di bawahnya kemudian ada kesimpulannya. Nah, di kesimpulan itu disebutkan bahwa kas adalah alat pembayaran yang bebas dan siap digunakan untuk membiayai pengeluaran perusahaan secara umum. Ini ada beberapa yang Ibu tandai kuning, jadi ini adalah unsur-unsur yang harus ada dalam pengertian kas. Jadi yang disebut kas itu adalah merupakan alat pembayaran. Jadi alat pembayaran itu kan bisa uang kertas, uang koin, kemudian ada cek, ada giro, dan surat-surat berharga yang lainnya. Nah, apakah setiap alat pembayaran itu bisa disebutkan dengan kas? Belum tentu. Jadi walaupun itu sudah merupakan alat pembayaran, jadi kalau zaman dulu itu alat pembayaran itu kan kita saling menukar barang. Dulu di SD SMP itu kalian sudah menerima materi ini, jadi bahwa dulu itu ada untuk membeli itu dengan barter. Jadi durian waktu itu bisa disebut sebagai alat pembayaran karena dia bisa untuk membeli kambing atau bisa untuk membeli ayam atau barang yang lainnya. Nah, tapi kalau yang zaman sekarang kan sudah tidak ada barter, jadi wujud alat pembayaran sekarang adalah sudah ditentukan oleh pemerintah untuk mempermudah transaksi penjualan dan transaksi pembelian, yaitu yang wujudnya adalah uang kertas, uang koin, kemudian cek, giro, gitu, dan sebagainya. Nah, yang Ibu katakan tadi, walaupun sudah alat pembayaran, tapi yang termasuk dengan kas harus memenuhi syarat bebas dan siap. Yang dimaksudkan dengan bebas adalah bahwa alat pembayaran yang kita miliki itu, yang dimiliki oleh perusahaan, itu harus bebas. Artinya adalah bisa digunakan untuk keperluan apapun. Artinya alat pembayaran itu belum diikat. Namanya bebas kan belum diikat. Belum diikat oleh suatu tujuan tertentu dari uang yang ada, dari alat pembayaran yang ada. Contoh, kalian punya uang di saku, tapi uang itu adalah pemberian orang tua untuk satu tujuan tertentu, yaitu misalnya uang itu untuk membayar kegiatan kunjungan industri atau membayar kegiatan table manner. Jadi uang alat pembayaran yang ada di saku kalian itu hanya bisa dipakai untuk membayar apa yang sudah ditentukan oleh orang tua. Jadi tidak bisa kalian gunakan untuk traktir teman-teman, untuk shopping, begitu. Nah, itu berarti alat pembayaran yang kalian miliki, uang yang ada di saku kalian itu adalah tidak bebas. Jadi, walaupun sama-sama wujudnya adalah uang, alat pembayaran, tapi dalam hal ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori kas. Kemudian yang kedua, pengertian harus siap. Jadi, walaupun sama-sama alat pembayaran, tapi kalau siap itu artinya bisa digunakan kapanpun, dimanapun, seperti semboyannya Rexona itu, setiap saat. Jadi setiap saat dibutuhkan alat pembayaran itu siap. Loh, Bu, adakah alat pembayaran yang tidak siap? Ada. Contohnya deposito. Deposito itu adalah simpanan
simpanan perusahaan di bank, tetapi wujudnya adalah deposito. Deposito itu simpanan yang hanya bisa diambil di waktu yang sudah ditentukan. Jadi dalam tempo yang sudah ditentukan. Contoh, deposito itu ada yang simpanan jangkanya adalah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Nah, deposito itu hanya bisa diambil, misalnya perjanjiannya 1 bulan, ya diambil 1 bulan. Di dalam rentang sebelum tempo itu tidak bisa digunakan. Artinya, deposito itu tidak siap setiap saat. Jadi, yang dimaksudkan, yang dimasukkan dalam kategori kas adalah alat pembayaran. Dia harus bebas, artinya tidak terikat oleh satu keperluan. Kemudian yang kedua adalah siap, jadi siap setiap saat digunakan. Kemudian kalau untuk membiayai pengeluaran perusahaan secara umum, ya kas itu adalah alat pembayaran yang untuk membiayai pengeluaran perusahaan secara umum, misalnya untuk pembelian bahan baku, untuk menggaji karyawan, untuk pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, membayar utang, begitu. Itulah anak-anak pengertian kas yang kita sajikan dalam pertemuan minggu yang lalu. Semoga dengan keterangan dari Ibu ini bisa kalian pahami dengan lebih baik. Yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang ciri-ciri kas. Anak-anakku, untuk sesuatu benda bisa dikatakan kas atau bukan, itu kita lihat dari ciri-cirinya. Kita bisa mengidentifikasi apakah dia itu masuk kas atau bukan. Yang pertama, apabila sebuah alat pembayaran itu bisa digunakan sebesar nilai nominalnya, berarti dia masuk kas. Contoh, misalnya kita punya uang koin, ada nilainya 1.000 dan bisa kita belikan untuk membayar atau untuk membayar barang yang nilainya adalah 1.000. Nah, berarti itu sudah memenuhi ciri-ciri sebuah benda bisa disebut sebagai kas. Kemudian pertanyaannya, kalau misalnya kita punya sebuah barang tapi tidak bisa untuk digunakan sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominal yang tertera di dalamnya, nah itu berarti bukan. Contoh, kita punya materai. Materai itu ada tulisannya juga 6.000, tapi kita tidak bisa membeli sebuah barang atau membayar sesuatu dengan beberapa buah materai. Misalnya ada barang yang nilainya itu adalah Rp100.000, kita tidak bisa membayar barang itu dengan materai beberapa buah yang nilainya sekitar 100.000, itu tidak bisa. Kemudian yang ciri yang kedua, apabila sebuah benda itu bisa diterima oleh bank sebagai setoran. Jadi setoran itu maksudnya apabila kita akan menabung atau menyimpan uang kita di bank, dan bank itu mau menerima yang akan kita simpan, itu berarti masuk dalam dalam kas. Contoh, misalnya kita akan menyimpan uang dalam bentuk deposito atau dalam bentuk simpanan sejumlah 1 juta, kita bawa uang 1 juta dan bank mau menerima uang setoran itu, berarti uang yang kita bawa itu masuk dalam kas. Contoh, kalau misalnya kita bawa materai 1 karung gitu, kemudian kita pergi ke bank dan bermaksud untuk mau menyimpan atau mau menabung dengan nilai yang ada pada materai yang kita bawa. Misalnya kita bawa 100 lembar materai, nilainya 6.000, 6.000 kali 100 berarti itu adalah 600.000. Tapi kita sudah yakin bahwa bank tidak mau menerima simpanan dalam bentuk materai. Jadi materai bukan termasuk kas. Kemudian yang ketiga, dapat mengkonversi nilai aset tetap. Mengkonversi nilai itu maksudnya adalah apabila kita membukukan sebuah aset tetap. Aset tetap itu contohnya adalah tanah, bangunan, kemudian mobil, kendaraan, kemudian alat-alat mesin-mesin berat dalam sebuah perusahaan. Itu kalau kita mencatat dalam pembukuan, kan mencatatnya tidak mungkin mobil misalnya 2 buah, itu kan tidak. Kemudian misalnya tanah, itu kan nilainya terus tidak 5 hektar, itu kan tidak. Tapi
nilainya adalah diwujudkan dalam nilai uang. Jadi misalnya kita punya tanah, nilai pembukuannya adalah 1 miliar misalnya. Nah, itu adalah alat konversi. Jadi ciri-ciri kas adalah bisa dipakai sebagai alat mengkonversi nilai aset tetap. Hal ketiga, sesuai dengan soal yang Ibu berikan di materi pertemuan yang pertama, yang akan saya konfirmasi adalah tentang pertanyaan mengapa materai dan benda pos lainnya tidak bisa digolongkan ke dalam kas. Setelah kalian menyimak apa yang Ibu bahas atau apa yang Ibu terangkan di dalam slide yang sebelumnya tentang pengertian kas dan ciri-ciri kas, tentunya tidak sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Materai dan benda pos lainnya. Benda pos lain itu bisa kertas leges, kemudian perangko, itu kan juga ada nilai ada nilai sebuah nilai uang gitu. Ada perangko yang nilainya 1.000, ada yang 1.500, kemudian materai ada yang 3.000, ada yang 6.000. Nah, walaupun mereka itu tercantum sebuah nilai, tetapi tidak bisa dikategorikan dalam kas. Saya yakin kalian sudah tahu jawabannya. Ya, dari keterangan yang Ibu sampaikan tadi. Ya, betul. Mengapa materai dan benda pos tidak bisa digolongkan ke dalam kas? Ya, karena materai dan benda pos lainnya itu tidak memenuhi syarat sebuah ciri-ciri untuk bisa disebut sebagai kas, yaitu materai dan benda pos lainnya tidak bisa digunakan untuk membayar sebuah benda sebesar nominalnya. Kemudian tidak bisa diterima bank sebagai setoran, dan juga materai tidak bisa mengkonversi nilai aset tetap yang dimiliki sebuah perusahaan. Itulah anak-anak pembahasan Ibu tentang ketiga pertanyaan yang kemarin. Saya harap ini tidak menjadikan penasaran bagi yang kalian belum mencapai nilai maksimal. Ibu pesan kalau ada materi yang disampaikan, kalian baca dengan teliti, dipahami dengan pelan-pelan. Jadi waktu menjawab soal juga kalian jangan langsung ini soalnya saya cari di Google gitu. Saya yakin kemarin beberapa dari kalian tidak membaca terlebih dahulu materi PDF yang Ibu sampaikan, tetapi ada beberapa dari kalian yang langsung googling. Nah, saya takutnya kalian apa yang mau disampaikan itu malah tidak tersampaikan dengan baik kalau kalian langsung googling. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan bahas hal-hal yang lainnya melalui komunikasi kita dengan menggunakan e-learning ini. Assalamualaikum. Mereview tentang tugas-tugas yang kemarin dan saya harapkan sudah bisa dipahami. Berikutnya kita akan membahas, mencermati tentang benda-benda dalam tanda kutip yang masuk dalam golongan kas, yaitu uang kertas, cek biliet giro, rekening koran, bank draft, travel check, dan lain sebagainya. Untuk uang kertas dan uang logam tidak akan Ibu bahas lebih lanjut karena kalian pasti sudah mengerti dan memahami mengapa uang kertas dan uang logam itu termasuk dalam golongan kas. Benda kedua yang termasuk dalam golongan kas adalah simpanan di bank. Simpanan di bank sendiri ini ada dua bentuk, yaitu yang sudah familiar di kalangan anak-anakku, yaitu tabungan. Saya yakin kalian sudah mengetahui, jadi tabungan itu simpanan dengan syarat-syarat tertentu, kemudian bisa ditarik kapanpun, termasuk ATM, kemudian sekarang ada yang namanya mobile banking, jadi sewaktu-waktu uang itu bisa dipergunakan. Kemudian bentuk yang kedua adalah rekening giro. Rekening giro ini juga simpanan, tetapi dia aturannya lebih ketat, dan dengan membuka rekening giro ini, sebuah perusahaan akan mendapatkan buku cek dan buku giro seperti dalam gambar itu. Untuk perbedaan buku cek dan buku giro, kemudian tentang rekening giro, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Benda yang termasuk golongan kas yang ketiga adalah TC atau traveler's check, yaitu cek yang biasa digunakan atau dibawa oleh
para pelancong, terutama yang dari luar negeri, karena mereka berpergian dari satu negara ke negara lainnya. Jadi cek yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan itu bisa bank ataupun bukan bank. Travel check ini berfungsi sebagai uang tunai selama mereka melaksanakan perjalanan wisata. Tidak semua kartu kredit itu bisa dibawa oleh seorang wisatawan karena melewati jarak negara. Jadi, mereka lebih nyaman membawa traveler check karena traveler check itu bisa diterima di semua negara. TC ini cukup aman karena tidak dapat dicairkan oleh orang lain kecuali oleh pemiliknya. Anak-anakku, contoh atau benda keempat yang termasuk dalam golongan kas adalah cek dan giro. Cek dan giro ini adalah sebuah buku, jadi wujudnya nanti buku cek seperti buku kwitansi itu, dan sebuah buku giro itu akan diberikan oleh bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut dalam bentuk rekening giro, jadi bukan rekening tabungan biasa. Buku cek ini diberikan oleh buku cek diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang menyimpan uang dalam bentuk rekening giro itu untuk bisa dipergunakan sebagai alat pembayaran. Jadi alat pembayarannya bukan dengan uang tunai. Kenapa bukan dengan uang tunai? Karena uang tunainya sudah disimpan di bank. Jadi, sebuah perusahaan kalau semua uangnya sudah disimpan di bank, itu akan melakukan pembayarannya dengan cek atau dengan giro. Kapan dengan cek dan kapan dengan giro? Dibayar dengan cek apabila perusahaan itu menginginkan penerimanya itu menerima dalam bentuk uang tunai. Jadi setelah dia menerima cek dari yang memegang cek, dia akan bisa menguangkan cek tersebut ke bank dan dia akan menerima uang tunai. Tetapi kalau pembayaran dilakukan dengan giro, maka si penerima pembayaran hanya akan menerima pemindah bukuan. Jadi rekeningnya akan bertambah sejumlah yang dituliskan dalam giro itu. Jadi, cek adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pembawa cek atau kepada yang namanya tercantum pada cek. Kalau giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang ke rekening yang ditunjuk. Jadi, penerima pembayaran hanya akan menerima angka yang ditambahkan di dalam rekeningnya. Di dalam pengertian cek, ada pengertian bahwa bank akan membayar kepada pembawa cek. Nah, ini nanti berarti lembaran ceknya itu disebut cek atas unjuk. Kalian perhatikan di dalam gambar slide. Cek atas unjuk itu cirinya adalah di dalam cek itu tidak menyebutkan nama penerima uang. Jadi siapapun yang membawa cek itu ke bank bisa menguangkan. Kemudian kalau yang dibayarkan kepada yang namanya tercantum pada cek, berarti ini adalah termasuk cek atas nama. Cirinya di dalam cek itu ada nama penerima uang. Jadi, hanya yang namanya tercantum di dalam cek sebagai penerima uang, dia yang bisa mencairkan cek itu ke bank. Semoga kalian bisa membedakan ya antara cek dengan giro. Dalam slide berikut ini, Ibu tampilkan perbedaan yang lebih terinci antara cek dan giro. Kalian cocokkan apa yang tercantum di dalam slide ini dengan contoh fisik dari cek dan giro. Kalian bisa pause, bisa menghentikan slide ini untuk kalian cocokkan dengan contoh fisik dari cek dan giro.
Benda kelima yang termasuk golongan kas adalah kasir cek atau sisi, yaitu cek yang dibuat oleh sebuah bank untuk suatu saat dicairkan di bank itu juga. Jadi cek model sisi ini adalah hanya bisa dicairkan di bank yang menerbitkannya. Berikutnya, benda yang termasuk dalam golongan kas adalah bank draft, yaitu cek atau perintah membayar dari suatu bank yang mempunyai rekening di bank lain yang dikeluarkan oleh permintaan nasabah melalui penyetoran lebih dahulu di bank pembuatnya. Jadi bisa disebut bank draft ini adalah cek antar bank. Jadi nasabahnya bank, yang diperintah juga bank. Money order adalah benda berikutnya yang bisa digolongkan ke dalam kas, yaitu surat yang memuat perintah dari satu kantor lain, agen suatu bank, kantor pos, atau lembaga keuangan untuk membayar sejumlah uang kepada penerima pembayaran yang ditunjuk di dalam surat perintah pembayaran. Contoh gampangnya adalah ini adalah wesel pos. Wesel pos itu dikeluarkan oleh kantor pos, kemudian dia akan memberikan sejumlah uang yang tercantum di dalam lembaran wesel pos itu kepada orang yang namanya ditunjuk di dalam wesel pos. Jadi wesel pos itu termasuk money order. Anak-anakku, setelah kita mengamati, bisa mengidentifikasi, bisa menyebutkan ciri-ciri sebuah benda yang termasuk dalam golongan kas. Tadi ada 7. Sekarang saatnya kita mencermati benda-benda yang tidak termasuk di dalam kas. Yang pertama, ada yang namanya cek mundur. Kalau cek biasa masuk dalam kas, tapi kalau cek mundur tidak termasuk kas. Karena apa? Cek mundur itu hanya dapat diuangkan pada tanggal jatuh tempo atau setelahnya. Jadi cek mundur itu adalah cek yang diberi tanggal tidak sesuai dengan saat dia mengeluarkan cek. Misalnya, Bu Dwi membayar pembelian pada hari ini. Pada hari ini adalah tanggal 22 Juli. Tapi di cek yang dikeluarkan oleh Bu Dwi itu tidak saya beri tanggal 22, karena mungkin uang di dalam rekening giro saya belum cukup kalau misalnya cek ini saya tanggali 22. Takutnya kan kalau seseorang menerima cek, dia langsung akan menguangkan hari itu juga. Jadi atas persetujuan orang yang akan menerima cek saya bilang saya bisa memberikan cek tapi tanggal 30 Juli misal. Kalau yang akan menerima pembayaran saya itu setuju, saya kasih ceknya itu tanggal 30 Juli, maka saya akan cantumkan tanggal cek itu adalah tanggal 30 Juli, walaupun hari ini tanggal 22 gitu. Jadi orang itu hanya bisa menguangkan cek yang saya berikan hari ini pada tanggal 30 Juli yang akan datang. Oleh karena itu, karena hanya bisa diuangkan pada tanggal jatuh tempo atau setelahnya, maka cek mundur ini tidak bisa digolongkan dalam kas. Karena kas itu harus bisa diambil setiap saat, tidak menunggu jatuh tempo. Kemudian, benda yang kedua yang bukan kas adalah deposito berjangka. Deposito itu adalah simpanan. Jadi ada kata-kata berjangka. Jadi deposito itu mesti sudah disetujui untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Jadi uangnya baru bisa diambil setelah jatuh tempo, setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, dan seterusnya. Makanya deposito berjangka tidak masuk dalam golongan kas karena tidak siap setiap saat. Kemudian berikutnya yang tidak termasuk kas adalah wesel atau promes. Wesel ini bukan seperti wesel kantor pos yang kita menerima uang, tetapi ini adalah wesel tagih, sifatnya adalah wesel tagih. Jadi wesel yang menagih hutang ke seseorang. Jadi
Wesel ini hanya akan bisa diuangkan setelah orang yang berhutang itu membayar uangnya kepada kita. Jadi wesel atau promise itu adalah janji. Janji apa? Janji untuk membayar hutang. Oleh karena itu tidak bisa digolongkan ke dalam kas karena hanya akan menjadi uang saat orang yang berhutang itu membayar kepada kita sesuai dengan promise-nya, sesuai dengan janjinya. Kemudian yang tidak termasuk kas yang keempat adalah surat berharga atau marketable securities, karena hanya dapat diuangkan apabila surat berharga tersebut ada yang membeli atau sudah berhasil kita jual. Ini wujudnya adalah efek gitu. Jadi kita bermain saham, bermain efek itu hanya akan menjadi uang ketika saham kita terjual. Kemudian yang terakhir yang tidak termasuk dalam kas adalah kas yang disisipkan dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk ini khusus untuk membayar gaji. Jadi kalau untuk membayar hutang nggak bisa karena sudah dicadangkan untuk membayar gaji. Digunakan untuk membeli peralatan tidak bisa karena sudah dicadangkan untuk membayar gaji. Jadi apa anak-anak, sifatnya tidak siap karena yang masuk dalam golongan kas adalah siap setiap saat untuk digunakan. Itulah anak-anakku benda-benda yang tidak termasuk dalam kas dan mana yang masuk dalam kas. Saya harapkan kalian semua sudah bisa membedakannya. Jadi manakala nanti misalnya dalam soal muncul atau ketika kalian nanti sudah bekerja, ada kok sepertinya ada uang, sepertinya kita menerima uang, tapi ternyata itu bukan tergolong dalam kas. Jadi kalian sudah tidak bingung lagi. Sekian untuk review materi PJJ yang 31A tentang kas dan komposisi kas. Semoga kalian semakin memahami. Tetapi kalau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh chat pribadi ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.